teman-teman, kembali lagi bersama saya Elkana Manulang dalam podcast berbicara tentang pendidikan. Dalam podcast kali ini kita mengundang narasumber. Silakan Kak, perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Devina. Jadi guys, narasumber kali ini adalah Kak Devina yang sekarang berada di semester 5. 5. Jadi teman-teman, podcast kali ini kita akan membahas tentang manajemen sekolah. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa itu terjadi dari tahun ke tahun? Ya, karena tadi kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan ke pendidikan kita ke arah kualitas, ketimpangan laju pembangunan antara kota dan desa, ketimpangan infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti listrik dan internet gitu ya. Ini bukan porsi saya untuk menjabarkan akar masalah sosial ekonominya, tapi itu jelas berdampak pada pendidikan. Dari sisi demand pendidikan, dari sisi orang tua dan murid, kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang ada insentif untuk melanjutkan sekolah dan kuliah. Lebih baik langsung kerja, dapat uang gitu ya. Nah, itu. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-undang Cipta Kerja ini di satu sisi, dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi di Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang, kalau ternyata SDM Indonesia baca saja nggak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Itu kita perlu memperhatikan dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan ke mendukung dari sisi kurikulum. Misalnya kalau tadi kita bicara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka kurikulum yang memerdekakan gitu ya, yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu juga penting. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan
pada 2030. Mumtazah Catra Diningrat, Jakarta. Jadi teman-teman, sebelum itu kita tanya dulu nih kepada narasumber apa dia mengetahui nggak tentang manajemen sekolah. Kak Devina, kira-kira Kakak pernah mendengar nggak ataupun mengetahui apa itu manajemen sekolah? Pernah, Kak? Pernah berarti dong? Pernah. Jadi Kak, ngomong-ngomong tentang manajemen sekolah, pasti kita harus mengetahui dulu nih apa itu manajemen. Jadi menurut Kakak, apa sih definisi yang sebenarnya dari manajemen itu? Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, manajemen itu adalah sebuah ilmu atau seni dalam mengatur sebuah proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan juga efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Berarti pada intinya definisi dari manajemen itu adalah ilmu dan seni yang mengatur tentang proses pemanfaatan sumber daya manusia. Iya, benar, Pak. Jadi Kak, ngomong-ngomong tentang manajemen sekolah nih, dari mana sih Kakak mengetahui ataupun belajar manajemen sekolah itu tersendiri? Baik, sebelumnya saya sudah sering membaca buku ataupun jurnal serta referensi lainnya, Pak. Berarti dari jurnal dan juga buku-buku. Berarti kalau Kakak udah belajar, pasti Kakak tuh mengetahui fungsi dari manajemen sekolah itu dong. Baik, sebelum kita masuk ke dalam fungsi dari manajemen sekolah, adalah baiknya kita harus tahu apa sih definisi dari manajemen sekolah itu. Nah, manajemen sekolah merupakan sebuah proses pengelolaan atau pengadministrasian dari sebuah sekolah yang melibatkan atau memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai sebuah tujuan dari sekolah-sekolah. Nah, setelah kita tahu apa definisi dari manajemen sekolah, kita harus tahu juga fungsi dari manajemen sekolah. Nah, ada 5 fungsi. Nah, fungsi dari manajemen sekolah itu ada 5. Yang pertama, ada perencanaan. Nah, perencanaan itu seperti membuat suatu rencana ataupun anggaran untuk mencapai tujuan dari sekolah. Nah, yang kedua itu pengorganisasian, yaitu mengatur struktur atau sistem dalam sekolah untuk mencapai tujuan yang tadi. Nah, yang ketiga itu ada pengarahan, yaitu menggerakkan sumber daya manusia dan non-manusia untuk mencapai tujuan dari sebuah sekolah. Nah, yang keempat ada Nah, yang keempat itu ada pengordinasian. Nah, itu mengatur kebijakan dan prosedur dalam sebuah sekolah untuk mencapai tujuan yang tadi juga. Nah, yang terakhir itu ada pengarahan. Pengarahan itu seperti mengatur penggunaan sumber daya keuangan dan resource sekolah untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Jadi teman-teman, setelah Kakak Devina ini menyampaikan fungsi dari manajemen sekolah itu, dapat kita simpulkan nih bahwasanya ada 5 fungsi dari manajemen sekolah itu. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengordinasian. Dan yang terakhir adalah pengarahan, teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui itu fungsi dari manajemen sekolah, pasti kita harus tahu dan juga mengetahui pastinya tentang manfaat dari manajemen sekolah tersebut. Kira-kira apa ya Kak manfaat dari manajemen sekolah tersebut? Nah, dalam manajemen sekolah itu pasti memiliki manfaat. Nah, ada 2 manfaatnya. Yang pertama itu menentukan arah dan tujuan lembaga pendidikan sehingga tujuan pendidikan tadi dapat diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada mengelola perubahan dengan efektif dan efisien serta mengatasi tantangan yang muncul dalam sebuah proses perubahan. Nah, selain itu, manajemen sekolah juga yang baik itu dapat memudahkan siswa dalam meraih kesuksesan belajar. Manajemen sekolah itu juga baik. Jadi nih, setelah kita udah mengetahui manfaat yang udah dijelaskan oleh Kak Devina, pasti kita harus juga mengetahui itu dari indikator yang dapat mempengaruhi
keberhasilan dalam mengimplementasikan manajemen sekolah tersebut, teman-teman. Kira-kira apa ya Kak indikator dalam keberhasilan manajemen sekolah itu? Nah, indikatornya itu ada 4 bab. Yang pertama itu ada orientasi ke arah efektivitas proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada kualitas pendidikan. Nah, itu meliputi input, proses, ataupun output. Nah, yang ketiga itu ada efektivitas serta efisiensi dari pendidikan. Nah, itu meliputi angka kenaikan kelas, angka kelulusan, serta angka mutu sekolah. Nah, yang terakhir itu ada tata pengelolaan sekolah yang baik. Nah, itu meliputi partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme, efektivitas, efisiensi, serta kepastian jaminan hukum. Berarti pada intinya indikator yang membuat implementasi manajemen sekolah itu berhasil ada 4 ya Kak. Ya. Yang pertama itu orientasinya ke arah ke efektivitas, dan yang kedua itu kualitas pendidikan. Yang ketiga itu tentang efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Yang terakhir itu tata pengelolaan sekolah. Jadi 4 indikator inilah yang membuat implementasi manajemen sekolah itu dapat berhasil pastinya ya Kak. Jadi setelah kita mengetahui itu indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan manajemen sekolah, pasti kita harus juga mengetahui tips ataupun juga cara dalam mengimplementasikan hal tersebut. Kira-kira apa ya Kak? Nah, yang pertama itu ada persiapan konsep manajemen sekolah. Nah, ini itu melibatkan penyusunan dimulai dari buku panduan sebagai referensi utama untuk memahami manajemen sekolah. Termasuklah itu latar belakang, tujuan, manfaat, karakteristik, prinsip, strategi implementasi, serta kriteria dari keberhasilannya. Nah, yang kedua itu ada evaluasi pencapaian tujuan. Nah, ini itu sangat penting dalam mengevaluasi pencapaian tujuan di setiap sekolah setelah implementasi manajemen sekolah. Nah, tingkat pendidikan yang beragam dan kemampuan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan dari manajemen sekolah. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi pencapaian tujuan. Nah, ini itu sangat penting dalam mengevaluasi pencapaian tujuan di setiap sekolah setelah implementasi manajemen sekolah. Nah, tingkat pendidikan yang beragam dan kemampuan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan dari manajemen sekolah. Nah, yang keempat itu ada indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan dari manajemen sekolah itu dapat diukur dari berbagai indikator, termasuk orientasi pada proses pembelajaran yang efektif. Nah, kualitas pendidikan, efektivitas dan efisien pendidikan, manajemen sekolah yang baik. Nah, partisipasi tinggi dari masyarakat sekolah dan transparansi dari sekolah. Nah, yang terakhir yaitu dukungan dari pemangku kepentingan sekolah. Keberhasilan dari manajemen sekolah tergantung pada dukungan dari kepala sekolah, guru, sumber daya keuangan yang cukup, komitmen yang jelas, tanggung jawab, keterampilan, serta kualifikasi. Jadi teman-teman, itulah 5 tips ataupun cara mengimplementasikan manajemen sekolah yang sudah dijelaskan oleh Kak Devina tadi. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui nih implementasi dari manajemen sekolah, pasti ada aja nih sekolah yang tidak menerapkan manajemen sekolah itu tersendiri. Wah, parah juga ya Kak. Dan itu pasti salah satunya fatal pasti. Ya. Dan teman-teman, kira-kira apa saja sih dampak yang akan terjadi jika sekolah tersebut tidak menerapkan manajemen sekolah itu? Kira-kira apa ya Kak dampaknya? Nah, pasti setiap sekolah yang tidak menerapkan manajemen sekolah akan memiliki dampak negatif, Bang. Nah, yaitu pada kualitas pendidikan serta pengelolaan sumber daya sekolah. Nah, dalam manajemen sekolah, terutama manajemen berbasis sekolah, memungkinkan sekolah untuk memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan.
dan pengelolaan sumber daya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, tanpa menerapkan manajemen sekolah, sekolah mungkin akan menghadapi kesulitan dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, serta mengawasi berbagai aspek pendidikan dan pengelolaan sekolah. Nah, hal ini berdampak pada kualitas pendidikan, efektivitas, penggunaan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu, penerapan manajemen sekolah, terutama MBS, itu dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mencapai tujuan pendidikan, Kak. Jadi dampaknya itu sangat negatif ya pastinya ya Kak. Jadi kira-kira itu sekolah itu tetap harus menerapkan manajemen sekolah itu tersendiri. Karena dengan menerapkan manajemen sekolah itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan itu tersendiri pastinya ya Kak. Iya, benar. Pasti setelah kita mengetahui nih apa aja dampak negatif dari sekolah yang tidak menerapkan manajemen sekolah tersebut. Jadi berkaitan dengan itu, pasti kita mengetahui juga lagi faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kegagalan dalam menerapkan manajemen sekolah tersebut. Jadi apa ya Kak kira-kira faktor yang menyebabkan itu semua? Nah, itu ada beberapa faktor sih, Kak. Nah, yang pertama itu ada kepemimpinan yang lemah. Yang kedua itu ada kinerja guru yang buruk. Yang ketiga ada sumber daya yang terbatas. Yang keempat ada kurangnya partisipasi dari masyarakat. Dan yang kelima ada kurangnya pemahaman tentang manajemen sekolah. Nah, dalam mengatasi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kepemimpinan, kinerja guru, sumber daya, partisipasi masyarakat, serta pemahaman tentang manajemen sekolah. Nah, hal ini dapat dilakukan untuk melalui pelatihan, pengembangan program, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi banyak sekali nih pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam manajemen sekolah tersebut. Salah satunya juga dari faktor kinerja guru, sumber daya, dan partisipasi masyarakat tersebut. Ya. Setelah kita mengetahui nih faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan dalam manajemen sekolah tersebut, di sini kita akan membahas. Setelah kita membahas faktor-faktor kegagalan dan semuanya, di sini kita akan membahas seberapa penting penerapan manajemen sekolah ini dalam meningkatkan daya kualitas pendidikan di Indonesia. Kira-kira apa ya Kak, dan seberapa penting sih manajemen sekolah ini diperlukan itu? Nah, manajemen sekolah ini penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Bang, serta mencapai tujuan pendidikan. Karena manajemen pendidikan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan manajemen sekolah. Juga memungkinkan sekolah untuk memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, dengan menerapkan manajemen sekolah yang baik, sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pendidikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, Bang. Jadi teman-teman, dari pembahasan seberapa penting sih manajemen sekolah itu diterapkan di Indonesia, dan itu sangatlah penting karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pastinya ya kan Kak. Nah, dalam mengatasi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kepemimpinan, kinerja guru, sumber daya, partisipasi masyarakat, serta pemahaman tentang manajemen sekolah. Nah, hal ini dapat dilakukan untuk melalui pelatihan, pengembangan program, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sekolah. Jadi banyak sekali nih pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam manajemen sekolah tersebut. Salah satunya juga dari faktor kinerja guru, sumber daya, dan partisipasi masyarakat tersebut.
Jadi teman-teman yang perlu kita catat dalam inti podcast kali ini bahwasannya perlu kita meningkatkan daya juang dan sumber daya manusia itu tersendiri. Jadi di sini berkaitan dengan pada itu, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan kolaborasi antara guru, murid, dan juga masyarakat dalam manajemen sekolah tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang ini, Bang, untuk mengembangkan kolaborasi antara guru, murid, serta masyarakat dalam manajemen sekolah itu memerlukan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu ada membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dengan orang tua. Nah, yang kedua itu ada mendorong partisipasi aktif dengan murid. Nah, yang ketiga itu ada membangun jaringan dengan masyarakat serta lembaga lain. Yang keempat itu ada menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah saya sebutkan tadi, Bang, sekolah dapat membangun kolaborasi yang kuat antara guru, murid, serta masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, Bang. Jadi sekolah itu harus dapat membangun pastinya antara Iya, kolaborasi benar, dalam Bang. manajemen sekolah itu. Iya. Jadi teman-teman, sebelum itu kita tanya dulu nih kepada narasumber apa dia mengetahui gak tentang manajemen sekolah. Kak Devina, kira-kira kakak pernah mendengar gak ataupun mengetahui apa itu manajemen sekolah? Pernah, Bang? Pernah berarti dong. Pernah. Jadi kak, ngomong-ngomong tentang manajemen sekolah, pasti kita harus mengetahui dulu ini apa itu manajemen. Jadi menurut kakak, apa sih definisi yang sebenarnya dari manajemen itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, manajemen itu adalah sebuah ilmu atau seni dalam mengatur sebuah proses pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya secara efektif dan juga efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Berarti pada intinya definisi dari manajemen itu adalah ilmu dan seni yang mengatur tentang proses pemanfaatan sumber daya manusia, Iya, benar teman-teman. banget. Jadi kak, ngomong-ngomong tentang manajemen sekolah nih, dari mana sih kakak mengetahui ataupun belajar manajemen sekolah itu tersendiri? Baik, sebelumnya saya sudah sering membaca buku ataupun jurnal serta referensi lainnya, Bang. Berarti dari jurnal dan juga buku-buku. Berarti kalau kakak udah belajar, pasti kakak tuh mengetahui fungsi dari manajemen sekolah itu dong. Iya. Nah, sebelum kita masuk nih ke dalam fungsi dari manajemen sekolah, kita harus tahu dulu dong apa itu definisi dari manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah itu adalah sebuah proses pengelolaan dan pengadministrasian sebuah sekolah yang melibatkan atau memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai sebuah tujuan dari sekolah-sekolah. Nah, untuk fungsi dari manajemen sekolah itu terdiri dari 4. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu seperti membuat sebuah rencana atau anggaran untuk mencapai tujuan dari sekolah. Nah, yang kedua itu ada mengatur atau mengatur sebuah struktur ataupun sistem dalam sekolah untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Nah, yang ketiga itu ada efektivitas serta efisiensi dari pendidikan. Nah, itu meliputi angka kenaikan kelas, angka kelulusan, serta angka mutu sekolah. Nah, yang terakhir itu ada tata pengelolaan sekolah yang baik. Nah, itu meliputi partisipasi, transparansi, tanggung jawab, akuntabilitasi, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesionalisme, efektivitas, efisiensi, serta kepastian jaminan hukum. Berarti pada intinya indikator yang membuat implementasi manajemen sekolah itu berhasil ada 4 ya kak. Iya, Yang benar. pertama itu orientasinya ke arah ke Iya. efektivitas, dan yang kedua itu kualitas pendidikan. Yang ketiga itu tentang
efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Dan yang terakhir itu tata pengelolaan sekolah. Jadi 4 indikator inilah yang membuat implementasi manajemen sekolah itu dapat berhasil pastinya ya Kak. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang ini Bang, untuk mengembangkan kolaborasi antara guru, murid, serta masyarakat dalam manajemen sekolah itu memerlukan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama itu ada membangun kemitraan yang kuat antara sekolah dengan orang tua. Nah, yang kedua itu ada mendorong partisipasi aktif dengan murid. Nah, yang ketiga itu ada membangun jaringan dengan masyarakat serta lembaga lain. Yang keempat itu ada menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah saya sebutkan tadi Bang, sekolah dapat membangun kolaborasi yang kuat antara guru, murid, serta masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan Bang. Jadi sekolah itu harus dapat membangun pastinya antara Iya, kolaborasi benar, dalam Bang. manajemen sekolah itu. Iya. Setelah kita mengetahui nih faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan dalam manajemen sekolah tersebut, di sini kita akan membahas. Setelah kita membahas faktor-faktor kegagalan dan semuanya, di sini kita akan membahas seberapa penting penerapan manajemen sekolah ini dalam meningkatkan daya kualitas pendidikan di Indonesia. Kira-kira apa ya Kak, dan seberapa penting sih manajemen sekolah ini diperlukan itu? Nah, manajemen sekolah ini penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Bang, serta mencapai tujuan pendidikan. Karena manajemen pendidikan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan manajemen sekolah. Juga memungkinkan sekolah untuk memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Nah, dengan menerapkan manajemen sekolah yang baik, sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan efisien pendidikan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan Bang. Jadi sangat-sangat penting ya berarti kita untuk menerapkan manajemen sekolah itu untuk tujuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Jadi untuk para guru-guru dan murid sekolah dan instansi pendidikan itu harus tetap menerapkan. Ya. Jadi teman-teman perlu kita terapkan bahwasannya manajemen sekolah ini itu penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi Kak, ini pertanyaan terakhir lah ini ya Kak. Jadi menurut Kakak bagaimana mengembangkan kolaborasi antara guru, murid, dan masyarakat dalam manajemen sekolah tersebut? Ya. Jadi teman-teman itulah 5 tips ataupun cara mengimplementasikan manajemen sekolah yang sudah dijelaskan oleh Kak Devina tadi. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui nih implementasi dari manajemen sekolah, pasti ada aja nih sekolah yang tidak menerapkan manajemen sekolah itu tersendiri. Wah, parah juga ya Pak. Dan itu pasti salah satunya fatal pasti. Iya. Dan teman-teman, kira-kira apa saja sih dampak yang akan terjadi jika sekolah tersebut tidak menerapkan manajemen sekolah itu? Kira-kira apa ya Kak dampaknya? Nah, pasti setiap sekolah yang tidak menerapkan manajemen sekolah itu memiliki dampak negatif. Ya. Jadi teman-teman perlu kita terapkan bahwasannya manajemen sekolah ini itu penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, demikianlah podcast kita pada hari ini, bincang-bincang seputar manajemen sekolah bersama Kak Devina. Terima kasih Kak Devina udah mau membagi seputar manajemen sekolah dalam podcast berbicara tentang pendidikan. Saya Elkana Pujina Menulang, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye.